Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2310862001 dari kelas Ilkom C. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang kata dan terms. Apa itu kata? Dalam logika, kata dimaknai sebagai tanda atau pernyataan lahiriah yang menunjukkan suatu hal atau kenyataan maupun pengertian-pengertian mengenai hal-hal atau kenyataan itu. Kata tidak sama dengan pengertian, tetapi kata adalah ekspresi dan tanda pengertian. Akan tetapi, kata merupakan tanda yang tidak sempurna. Menurut Puspo Projo dan Gilarso pada tahun 2011. Berdasarkan kedudukannya, kata dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kata kategorimatis dan kata sinkategorimatis. Kata kategorimatis adalah kata yang dapat mengungkapkan sepenuhnya sebuah pengertian yang terdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Kata ini meliputi nama diri, kata sifat, atau istilah yang mengandung ungkapan umum. Misalnya adalah sedih, lari, mawar, ataupun malu. Sementara kata sinkategorimatis adalah kata yang tidak mengungkapkan satu pengertian yang berdiri sendiri. Keberadaan kata tersebut harus dibantu dengan kata lainnya. Misalnya adalah jika, semua, maka, sebagai, barang siapa, dan, atau, dan sebagainya. Menurut Bakri pada tahun 1986. Berdasarkan pengertiannya, kata dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kata positif, kata negatif, dan kata privatif. Sebuah kata mempunyai pengertian positif jika mengandung penegasan adanya sesuatu, seperti gemuk adanya daging, kaya adanya harta benda, pandai yaitu adanya ilmu, terang yaitu adanya sinar, dan sebagainya. Sebuah kata mempunyai pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan. Misalnya adalah tidak gemuk, tak kurus, bukan kaya, dan sebagainya. Lalu, sebuah kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu, seperti kurus atau tidak ada daging, bodoh yaitu tidak adanya ilmu, dan miskin yaitu tidak adanya harta. Lalu, apa itu term? Secara sederhana, term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Kata atau kelompok kata yang tidak dapat berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam pengertian logika bukan merupakan term. Oleh karena itu, sebenarnya term adalah bagian dari kata, yaitu sebuah ungkapan pengertian dalam bentuk kata. Term sebenarnya juga berwujud sebuah kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal suatu pengertian. Term dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jumlah kata, sudut arti, sifat, eksistensi, predikabilia, dan berdasarkan kategorinya. Berdasarkan jumlah kata sebagai ungkapan konsep, term dapat dibedakan menjadi dua, yaitu term sederhana dan term kompleks. Sebuah term dinamakan term sederhana atau term simple jika terdiri atas satu kata. Akan tetapi, jika terdiri dari beberapa kata, maka term tersebut dinamakan term kompleks atau term komposit. Kemudian, jika dilihat dari sudut arti, term dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu term univok, yaitu sama suara, sama artinya. Artinya, kata yang menunjukkan pengertian yang sama pula. Misalnya kucing, harus menunjukkan pengertian yang dinyatakan oleh kata itu saja. Yang kedua ada term equivok, yaitu sama suara tetapi tidak sama artinya. Artinya yaitu kata yang menunjukkan pengertian yang berlain-lainan. Dalam ilmu bahasa, kata-kata ini disebut homofon. Kata genting misalnya dapat menunjukkan arti atap rumah, tetapi juga bisa menunjukkan keadaan gawat, atau kata kambing hitam yang menunjukkan arti kambing yang berwarna hitam dan juga orang yang dikorbankan atau orang yang dipersalahkan. Yang ketiga ada term analog, yaitu sama suara sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaannya dan di lain pihak ada perbedaannya. Artinya, kata yang menunjukkan banyak barang yang sama tetapi serentak juga berbeda-beda dalam kesamaannya itu. Term analog terbagi menjadi dua, yaitu term analog atributif, yaitu term yang digunakan dalam arti sesungguhnya namun digunakan pula untuk hal-hal
Yang lain karena hal-hal lain itu memiliki hubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Misalnya kata sakit dalam arti yang sesungguhnya adalah untuk orang atau binatang. Jika digunakan untuk rumah menjadi rumah sakit, maka rumah sakit itu memiliki hubungan tertentu dengan orang sakit. Yang kedua, itu term analog proporsional, yaitu term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya kata daun untuk tumbuh-tumbuhan dan kata daun untuk meja, yaitu daun meja. Untuk telinga yaitu daun telinga, dan untuk pintu yaitu daun pintu. Berdasarkan sifat, wujud term dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada term abstrak, yaitu kata yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya. Misalnya kemesraan, konflik, kebenaran, kejujuran, dan keindahan. Yang kedua itu ada term konkret, yaitu term yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk atau sifatnya. Misalnya kursi, meja, lampu, dan manusia. Berdasarkan eksistensi atau cakupan, term dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada term umum. Term umum dapat mencakup hal-hal yang ditunjuk tanpa kecuali. Term umum dibedakan menjadi dua, yakni term universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua ada term kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Lalu ada term khusus, yaitu term yang hanya merujuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi dua, yaitu term partikular yang merujuk pada sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Lalu ada term singular yang merujuk pada sifat-sifat khusus yang berlaku di dalamnya yang hanya menunjuk pada satu hal atau satu himpunan yang memiliki satu anggota nama diri. Menurut Predicabilia, term terbagi menjadi 5. Yang pertama ada genus, yaitu himpunan golongan yang menunjukkan hakikat yang berbeda bentuk, tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Yang kedua ada spesies, yaitu himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari golongan lain. Yang ketiga ada diferensia, yang merupakan sifat pembeda yang menunjukkan hakikat suatu golongan sehingga terwujud kelompok diri. Yang keempat ada proprium, yaitu sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terekat pada hakikat suatu diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Yang kelima ada accidens, yaitu sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak bertalian dengan hakikat sehingga tidak dimiliki seluruh anggota golongan. Berdasarkan kategorinya, term dapat dibedakan menjadi 10. Yang pertama ada substansi, yaitu suatu hal yang terlepas dari hal-hal lainnya. Misalnya kursi, meja, rumah, negara, dan sebagainya. Yang kedua ada kuantitas, yaitu suatu sifat yang menunjuk pada pengertian luas dan jumlah atau merujuk pada banyak sedikitnya substansi. Misalnya besar, kecil, bundar, bulat, dan sebagainya. Yang ketiga ada kualitas, yaitu suatu sifat yang merujuk pada pengertian atribut substansi, misalnya bagus, baik, indah, cantik, dan sebagainya. Yang keempat ada relasi, yaitu hubungan antara suatu hal dengan hal lain. Terjadinya hubungan tersebut disebabkan ada sifat yang menghubungkannya, misalnya atasan, bawahan, bagian, hamba, dan sebagainya. Yang kelima, aksi, yaitu suatu tindakan dan dengan tindakan tersebut dapat mempengaruhi yang lain. Misalnya menulis, membaca, mengajar, memukul, dan sebagainya. Yang keenam ada pasi, yaitu sesuatu yang ditindak atau dikerjakan oleh yang lain atau dipengaruhi oleh yang lain. Misalnya dibangun, tertulis, dilempar, dipukul, dan sebagainya. Yang ketujuh ada ruang atau tempat, yaitu term yang menyertai perwujudan tempat sesuatu itu berada. Misalnya di desa, di lemari, di Garut, dan sebagainya. Yang ke-8 yaitu waktu, yaitu sesuatu yang menyatakan waktu tertentu. Misalnya kemarin, lusa, sekarang, dan sebagainya. Yang ke-9 sikap, yaitu term yang menggambarkan sikap atau aktivitas tertentu. Misalnya duduk, berdiri, jongkok, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu keadaan,
yaitu suatu term yang menggambarkan suasana tertentu, misalnya gembira, sedih, sakit, dan sebagainya.